Oke, kabar semuanya. Rekan-rekan setia di channel saya bersama saya Tanzia dari Silaban. Saya di sini berada di balik layar di studio 1 kegiatan pembelajaran jarak jauh atau BJJ PTD SMP Negeri 16 Depok. Tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema mari kita belajar dari rumah, kita tetap berprestasi, berbudaya dan berakhlak mulia. Itu ada di mana? Ada di visi SMP Negeri 16 Depok dan itu ada juga di lirik pas SMP Negeri 16 Depok. Hari ini ada yang tersaduk di sana. Hari ini saya coba men-sharekan gitu. Buat seluruh penonton setiap channel saya, kendala di PJJ banyak sekali memang. Ya, kita tahu ada yang terkendala dengan kuota. Kalaupun ada kuota, misalkan kuota orang tuanya, ya nanti kamu bisa pinjam nanti malam. Kemudian ada juga mungkin tidak punya handphone, atau ada handphone tapi tidak ada kuota, atau juga handphone tidak support. Itu banyak banget terjadi. Itu salah satu hal-hal yang terjadi dalam kegiatan PJJ kita, khususnya di SMP Negeri 16 Depok. Tapi buat saya, kita harus tetap semangat. Saya yakin pasti ada jalan keluar. Ada alternatif lain selain Google Meet yang kita lakukan 1 bulan 1 kali, ya, yaitu Google Classroom, GCR atau GC. Minimal ya kamu bisa tanya teman kamu gitu, atau by WA, atau ya punya teman dekat gitu yang bisa pinjamin handphone. Saya yakin kalau kita mau sosial, kalau kita makhluk yang bersosialisasi, pasti banyak orang yang mau bantu. Saya yakin karena masih banyak orang baik kok di dunia ini. Dan untuk kegiatan PJJ ini kita lakukan selama 6 bulan. Jadi harapannya selama 6 bulan ke depan, saya berharap tidak mengurangi kegiatan belajar mengajar yang biasa kita lakukan di sekolah, tapi justru membangkitkan kreativitas kita sebagai saya sebagai guru dan teman-teman saya, demikian juga kalian sebagai siswa. Saya yakin kita nggak pernah kehabisan satu solusi. Itu salah satu ciri orang sukses ya. Selalu kelebihan solusi, selalu kelebihan cara. Dan saat ini mari sama-sama kita belajar. Kita pun sama-sama belajar dulu. Hari ini saya coba memposting beberapa hal gitu. Ini saya matikan dulu ini WhatsApp-nya. Ya. Nah, saya hari ini merasakan bahwa saya perlu belajar lagi gitu tentang Google Meet. Saya perlu belajar lagi tentang Google Classroom. Kenapa ya? Contoh ini saya membuat absen. Saya nggak suka itu lihat YouTube. Mau belajar gitu sama orang lain karena tidak ada kata nggak tahu ya, kan ada sekarang banyak di YouTube.
Makanya buat teman-teman yang lain, ya, jangan menyerah gitu, masih ada media pembelajaran banyak banget gitu. Atau tadi misalkan tentang tutorial gitu, kalau saya pakai di handphone saya ini, ya, namanya ini dari akunnya Imam Rosadi. Cari Imam Rosadi, beliau termasuk orang luar biasa gitu. Saya pikir di sini subscribernya sudah apa namanya, sudah 11.000 guys. Nah ini dia nih, di sini saya belajar gitu pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memulai membuat kelas. Link atas, kita klik, langsung akan muncul sebagai murid. Kemudian mata pelajaran ini ada sesuatu bagi di sini. Kalian bisa sih, kita bisa. Saya belajar juga dari sini. Daftar hadir. Terus gimana buat materi? Ada juga. Terus kedua, dengan kondisi pandemi sekarang, kita dituntut untuk bisa apa ya? Apa namanya? Untuk bisa menjaga kesehatan gitu. Oke, kita kerja tapi satu. Ya kalau kita nggak bisa jaga kesehatan kita bagaimana? Kadang-kadang ada orang gitu yang sibuk dia mencari ekonominya gitu ya. Terus ini saya dapat dari teman saya gitu ya, di grup Biospray ini. Sangat menarik isinya. Itu kondisi terbalik gitu. Kadang-kadang saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa saya katakan terbalik? Artinya di sini yang saya tangkap untuk punya rumah, punya kendaraan pribadi, mereka orang bisa beli jutaan loh gitu. Ya, yang saya tangkap di sini nih. Seperti itu. Orang modern berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, dan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Semuanya itu biasa. Tetapi itu biasa. Tapi coba deh, dia untuk menghabiskan untuk kesehatannya dia mikir dulu gitu. Kayak saya contoh nih, maaf. Jadi oke. Tadi saya pause. Jadi melanjutkan yang tadi lagi tentang Indonesia terbalik. Tapi tentang kesehatan, ya, mereka berpikir untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala. Ya, bagaimana? Rata-rata orang masih mikir dulu kan buat kesehatan. Nah, jauh-jauh dari misalnya untuk persiapan untuk kesehatan, contoh kayak asuransi gitu ya, beberapa teman memang nawarin gitu. Mereka mikir-mikir dulu, sayang uangnya entar begini. Terus misalnya untuk produk kesehatan misalnya, apalagi kondisi pandemi sekarang, waduh, tahu deh katanya. Saya pikir-pikir lagi gitu. Karena merasa itu terlalu mahal dan tidak ada uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Yang semua di maintenance, kendaraan kita, oli segala macam.
Tapi ada nggak kita mungkin setahun 2 kali check up atau gimana? Itu pilihan nomor sekian, bahkan mungkin nih yang entar dulu deh gitu. Kali sih entar dulu. Dan Anda harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan. Itulah hidup. Jadi pemikiran bagaimana guys? Ini saya sedikit cuma share aja. Ya, kita lanjut. Tubuh tidak satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Ya. Tanpa tubuh yang sehat, kita bisa ngapain? Sedikit lagi nih tadi yang bilang sama siapa gitu Bang Atan ini dia share di grup dia spray ini saling sedikit promosi dan tentang perlu kesehatan. Anda bekerja keras setiap hari dengan sedikit penghasilan, mengapa Anda rela membelanjakan untuk kesehatan Anda? Jawab Bibi itu membuat kagum semua orang dan membuat semua orang menyadari pentingnya kesehatan yang baik. Lebih dari 1 dekade yang lalu, ayah saya menabung 800 juta. Semua dihabiskan untuk membayar rumah sakit yang merawat kakek saya. 3 tahun yang lalu, 200 juta yang saya tabung selama lebih dari 1 dekade, ya 10 tahun, semuanya dihabiskan untuk membayar rumah sakit yang merawat ayah saya. Semua uang yang kami simpan untuk keluarga saya dalam 2 generasi pergi ke rumah sakit. Saya tidak ingin membebani anak-anak saya di masa depan. Saya tidak ingin bekerja untuk membayar tagihan rumah sakit untuk 3 nyawa. Karena itu saya harus merawat tubuh saya agar tidak mudah sakit, dan ingat, mohon jaga baik-baik diri sendiri. Kesehatan betapapun mahalnya, tidak semahal biaya medis atau rumah sakit. Jika seseorang berbicara kepada kita tentang kesehatan, kita harus menghargai dan berterima kasih kepada mereka. Orang biasa menyimpan uang mereka dengan 3 kalimat, saya tidak tertarik, saya tidak butuh, saya tidak mampu. Tetapi orang-orang yang dapat kehilangan semua uang mereka ketika mereka mendengar 3 kalimat dari dokter. Ingat ya, ketika udah sakit di depan dokter, ya, mereka akan mendengarkan 3 kalimat dari dokter itu. Kamu sangat sakit, tidak apa-apa, kami dapat mencoba untuk menyembuhkan Anda. Tapi perawatannya tidak murah. Dokter hanya berbicara kepada kita selama 3 menit, dan kita bersedia menghabiskan tubuh kita yang kita ngomong selama 30 tahun, guys. Gila. Tidak memamerkan uang kita. Karena itu tidak memamerkan uang kita, mereka seperti tidak memamerkan uang kita. Mereka seperti kertas di rumah sakit. Jangan memamerkan posisi kita. Jika kita jatuh sakit, banyak orang akan menggantikan kita dan bekerja lebih baik. Jangan memamerkan rumah kita. Setelah kita mati, itu adalah tempat berikan orang lain. Tidak memamerkan kendaraan kita. Setelah kami pergi, kunci mobil akan ada di tangan seseorang. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah memamerkan kesehatan kita, guys. Dengan sehat, kita dapat berjemur di bawah sinar matahari, minum teh, ngopi, menikmati hidup sehat dan bahagia pastinya. Pedulilah kepada diri kita sendiri, guys, karena bagian tubuh kita tidak tergantikan dan sangat berharga. Begitu mereka tidak berfungsi, kita akan menderita. Itu kali yang mau gue sharing gitu, guys. Karena orang begitu banyak gak peduli gitu untuk menginvestasikan gitu uang untuk kesehatan. Itu aja dari gue. Thank you udah nonton channel gue. Sampai dijumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan tentunya subscribe langganan. Dan jangan lupa klik notifikasi lonceng gitu biar kalian tahu perkembangan update dari video gue. Oke guys, terima kasih.